Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Kata-kata ta'zim penghormatan al-fakir terutama sekali kepada Abu Rohani kita bersama ma'a keluarganya. Selanjutnya kepada Abiyara Islam mencakupi seluruh Dewan Guru Dayah Madinatud Diniyah Nurussalam. Selanjutnya kepada seluruh thalabah yang masih bersatu teguh di bawah panji Madinatud Diniyah Nurussalam. Teristimewa kepada seluruh Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, semakin hari dunia ini semakin tidak baik-baik saja. Berbagai macam postingan fenomena yang menusuk dada selalu viral di berbagai media. Hembusan angin haru-hara sedang dirasakan seluruh dunia, khususnya negara kita, Republik Indonesia. Berbagai macam musibah, bencana alam telah terjadi, mulai dari kemarau panjang, longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga pandemi COVID yang tak kunjung berhenti. Percaya atau tidak hadirin, yang menyebabkan semua ini terjadi ialah kemaksiatan manusia sendiri. Untuk membuktikannya, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mengutarakan satu syarahan singkat yang bertema maksiat mengundang bala. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, maksiat adalah meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah penyebab terjadinya maksiat tersebut? Salah satunya ialah minimnya pembekalan ilmu agama pada diri manusia. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya ilmu agama, putih dan hitam terlihat sama, benar dan salah tidak berbeda, bahkan pahala dan dosa terlihat biasa saja, sehingga kemaksiatan berjalan lancar seperti yang kita saksikan saat ini. Hari ini hadirin, kita sedang berada di zaman yang penuh pancaroma. Umat Islam dikepung dengan berbagai pedangkalan yang sangat luar biasa. Persis seperti sedang berada di lingkaran setan yang dihiasi dengan berbagai kesenangan dunia.
yang ditata dengan begitu rapi guna untuk mencuri perhatian kita. Sangat disayangkan bagi mereka yang terjerumus ke dalam jurang yang tak berdasar, mereka yang membusungkan dada di dalam membangkang segala hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta manusia dengan bangganya mempersembahkan berbagai macam versi kemaksiatan di atas panggung dunia. Mulai dari anak-anak sudah enggan untuk mengaji, beranjak ketika remaja sibuk berpacaran, mabuk-mabukan, serta tiktokan setiap hari. Bahkan yang dewasa sekalipun 24 jam sibuk dengan judi, tidak lain tidak bukan wenci bagde kopi. Betul hadirin? Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, maksiat ini dapat membutakan mata hati, memadamkan cahaya keimanan, serta menghalangi diri dari ketaatan. Sehingga dengan kemaksiatan tersebutlah Allah memerintahkan alamnya untuk berbicara. Bumi memberi nasihat, gunung-gunung memberi teguran, bahkan lautan pun ikut memberi peringatan bagi kita semua. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendakinya agar mereka merasakan sebahagian dari perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin, ayat tersebut di dalam ilmu balaghah termasuk salah satu contoh majaz mursal dengan alaqah juz'u dan iradah kul, yang disebutkan tangan manusia, sedangkan yang dimaksudkan ialah segala kemaksiatan yang manusia kerjakan. Demikianlah penafsiran menurut Imam Ali Asy-Syabuni di dalam Saufan at-Tafsirnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Buya Hamka telah menjelaskan bumi ini hanya akan ribut sekali oleh orang-orang yang saleh, bukan orang yang salah. Tanah air ini hanya akan dilestarikan oleh orang-orang yang benar, bukan orang sekedar pintar. Memang kita membutuhkan orang pintar, tetapi kita lebih membutuhkan orang benar. Negeri tercinta ini hanya akan dimakmurkan oleh hamba-hamba yang taat kepada Allah, bukan manusia yang bergelimang maksiat. Karena kemaksiatan hanya akan melahirkan kerusakan dan kesengsaraan. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, telah diceritakan di dalam Al-Quran betapa pedihnya dan dahsyatnya bala yang Allah turunkan terhadap umat Nabi yang terdahulu. Salah satunya ialah kaum Nabi Lut yang ditenggelamkan oleh tsunami yang mencapai puncak gunung. Kemudian ada kaum Ad yang dihembus oleh angin hingga semua mati bagaikan pelepah kurma yang berguyuran. Bahkan ada kaum Nabi Lut yang tertimbun di dalam bumi disebabkan perbuatan keji yang mereka kerjakan. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, pembinasaan umat terdahulu mestinya menjadi pembelajaran bagi kita yang hidup di masa sekarang, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama
dan agar manusia sadar segala bentuk musibah merupakan bala yang Allah turunkan. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, namun seiring berjalannya waktu, berlalunya masa, bangsa yang kita cintai dan kita banggakan telah mewarisi sedikit demi sedikit kemaksiatan yang ditinggalkan oleh umat terdahulu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita dengan berbagai macam musibah, mulai dari tsunami di tahun 2004 silam, ditambah gempa bumi di Pidijaya, banjir yang terus berulang di seluruh wilayah Indonesia, sehingga hasil bumi lenyap tanpa tersisa. Belum lagi efek pandemi COVID yang menjadi problema kita sangat meresahkan. Mulai dari ekonomi yang semakin sulit, PNS gajinya dari sedikit, mobilitas dipersempit, lebaran dilarang mudik, belum lagi sekolah ditutup karena takut virusnya terjangkit, bahkan dayah dan pesantren dilarang aktif dengan alasan pandemi COVID. Hadirin, semakin banyak undangan yang kita sebar, semakin banyak tamu yang akan datang, semakin banyak maksiat yang kita kerjakan, semakin banyak bala yang Allah turunkan. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan. Lalu, apakah solusi yang terbaik agar bala yang Allah turunkan hilang di permukaan bumi ini? Salah satu jawabannya ialah selalu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan di dalam Al-Jawrabul Kahfi halaman 87. Beliau berkata, "Manuddila bala'un illa bizambin, wala rufi'a bala'un illa bitaubatin." Tidaklah musibah turun melainkan karena dosa, dan tidaklah musibah hilang melainkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, maka langkah yang terbaik yang harus kita lakukan dalam hal ini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menerangi hati kita dengan cahaya ilmu syariah. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan ialah segala bentuk maksiat merupakan undangan dari bala yang Allah turunkan. Sedangkan kemaksiatan tersebut disebabkan oleh minimnya pembekalan ilmu agama pada diri manusia. Lalu, langkah yang terbaik yang harus kita lakukan dalam hal ini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menerangi hati kita dengan cahaya ilmu syariah. Maka karena demikian hadirin, semasa darah masih mengalir di dalam urat, pikiran jernih masih melekat di dalam otak yang sehat, nyawa belum berpisah dari jasad, masih punya kesempatan untuk bertaubat. Maka hadirin, marilah kita memperbaiki diri mulai dari sekarang. Sesali segala kesalahan, kuatkan tekad menuju ketaatan. Teteskan air mata di setiap doa yang kita panjatkan. Semoga taubatan kita menjadi taubatan yang nasuha. Maka jika taubatan kita menjadi taubatan yang nasuha, insya Allah segala bala yang terjadi akan hilang di bumi pertiwi ini, khususnya Nanggro Aceh Darussalam. Hadirin
kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadirin di Matangkuli tempat lengsinggah Al-Istiqomah kabilah tercinta, memada'ana habalun syara, mengena salah mu'ahlun pinta, ilal liqa ma'assalama warida awal inaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.